الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحمد لله من أمر السلام وما شفي هذا السلام عليكم سبحانه لك سبحانك الله شكر الله سبحانك سبحانك مسير وإلى إله إلا الله سبحانه وسبحانك اللهم شفي شيء سبحانك غفر الله وسبحانك يا من شرف دنا عبد الغني وسلم إلى روحي يا من تفضل الله سبحانه وتعالى حسن وزارنا وترشح بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن جماعة أن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعنا في الدين والآخرة، وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, dan Allah masih karuniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapatlah kita mensyukurinya dengan menjalankan segala ketaatan kepada Allah, dan kita berharap agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari ini adalah hari Senin, ya, hari Senin dalam lingkungan 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah yang sangat istimewa. Yang kata Nabi, ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ilallah, bahwasannya tidaklah ada hari-hari di mana perbuatan amal soleh lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari yang ini. Maka mungkin di antara kita jamaah Masjid An-Nur ini mungkin ada yang berpuasa hari ini sehingga mereka lebih dulu berbuka puasa di rumahnya. Ya, maka mudah-mudahan yang berpuasa hari ini diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok kita akan masuk hari ke-8. Hari ke-8 dari bulan Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah.
maka dianjurkan juga untuk kita berpuasa. Dan lusanya hari Rabu itu adalah hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Itu sangat dianjurkan untuk kita berpuasa. Kalau mampu kita puasa 2 hari itu, hari ke-8 dan hari ke-9 Zulhijjah. Kalau rasa-rasanya kita agak berat, ambil yang ke-9. Yang 9 ini jangan sampai tidak berpuasa. Fadilatnya sangat luar biasa. Dia akan menggugurkan dosa kita 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau dilepaskan begitu saja. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadat haji, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah, ya. Dan hari Kamisnya nanti kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, masih berkaitan dengan adab seorang murid terhadap gurunya. Kita masuk adab yang ke-5, ya. Adab yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Al-khamisu an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Yang kelima, hendaklah dia itu bersabar ala jafwah. Jafwah itu kalau secara bahasa adalah keras hati, kasar. Dia bersabar atas kekasaran yang muncul dari gurunya. Mungkin kalau di terjemahan kitab bapak-bapak mungkin bukan kasar, ya. Itu disebut mungkin acuh, ya. Acuh tak acuh. Ya. Kalau secara bahasa jafwa itu adalah kekasaran. Maka si murid hendaknya bersabar atas sikap kasar yang muncul dari gurunya, au su'i khuluqin, atau akhlaknya yang buruk. Karena namanya guru, namanya juga manusia kan. Tentu ada bahagian-bahagian yang barangkali kurang sempurna karena dia ini adalah juga manusia biasa. Maka kita diperintahkan atau dipesankan oleh pengarang kitab ini untuk bersabar ketika ada sikap-sikap dari guru kita yang kita rasa ini mungkin bisa menyakitkan hati kita, ya, dengan kekasarannya atau akhlaknya yang kurang baik. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatih. Dan janganlah menyebabkan dia itu berpaling, meninggalkan daripada yang demikian itu, meninggalkan dari mulazamah kepada gurunya dan meninggalkan dari mengambil manfaat dari kebaikan akidahnya. Wa yata'awwalu af'alahu allati yazharu anna as-shawaba khilafuhu ala ahsani ta'wilin. Dan dia mentakwilkan, dia menginterpretasikan, ya, dia mentakwilkan setiap perbuatan gurunya yang nampak bertentangan dengan kebenaran dengan takwilan yang baik. Jadi misalkan ada perbuatan guru kita yang kita rasa kurang pas, kurang benar, ya, kurang sesuai dengan apa yang kita tahu. Maka sebagai murid kita dianjurkan untuk mentakwilkan, kita menafsirkan apa sebetulnya maksud guru kita buat perkara itu. Ya, cari cara, cari alasan, cari penafsiran seolah-olah apa yang dilakukan guru kita itu adalah betul. Begitu. Nah, jamaah, ini diajarkan juga oleh Allah ketika Allah menyuruh berguru dengan Allah menyuruh Musa berguru dengan Khidir, ya kan? Khidir kan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang
bertentangan bahkan dengan syariat. Ya, yang itu tidak difahami oleh Musa. Ya, yang itu tidak difahami oleh Musa, menyalahkan gurunya, menyalahkan Khidir, padahal Musa tidak mengetahui hakikatnya. Nah, seperti itu barangkali jamaah, bahwa apa yang kita nampak dari guru kita yang rasa-rasanya kurang pas, coba kita tafsirkan, kita takwilkan. Kira-kira mungkin ada pemahaman yang kita tidak mengerti sampai guru kita berbuat demikian. Ya. Contoh Pak ya, misalkan begini. Merokok itu baik atau tidak? Bingung jawabnya. Gak baik ya? Merokok itu tidak baik. Mungkin kita semua setuju kali ya. Tapi yang ngerokok kayaknya nggak setuju. Merokok itu mungkin bagi sebahagian orang tidak baik. Kalau di Malaysia ada ustadz, ada kiai, ada tuan guru itu ngerokok itu tidak muru'ah. Tidak muru'ah. Makanya nggak ada seorang ustadz ngerokok, nggak ada. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ada seorang guru, misalkan dia ngerokok, itu kan mungkin menurut pandangan kita kurang bagus ya. Coba kita cari alasan kenapa guru melakukan perkara itu. Waktu itu Mu'alim pernah ngomong begini. Mu'alim Syafi'i Azami kan dia sangat kuat ngerokoknya tuh. Pokoknya ngerokoknya udah kayak kereta api. Nyambung terus. Habis ngajar aja nih Pak, habis ngajar rokok. Gitu. Saking saking kecanduannya. Kemudian dia berkata begini, bagi saya rokok itu wajib. Bagi saya rokok itu wajib. Tapi bagi Habib Umar kan muridnya, Habib Umar Segaf Kiduri. Bagi Habib Umar itu mungkin haram, bagi saya wajib. Kenapa Mu'alim ngomong begitu? Karena terkadang saya sukar memahami apa yang saya baca dari kitab, ada ibarah yang agak susah difahami. Kemudian dia ngerokok, itu bisa dapat inspirasi. Nah, makanya kata Mu'alim, ini rokok jadi wajib buat saya. Rokok jadi wajib buat saya. Ya. Tapi bagi Habib Umar enggak mungkin. Nah, begitu. Nah, itu contoh satu perbuatan yang mungkin bagi setengah orang kurang baik, tapi ada alasan barangkali kenapa guru kita melakukan itu. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ya. Beliau itu muhaddits dan juga al-musnidud dunya. Orang-orang kalau nyari hadis, sanad hadis itu nyari ke beliau. Orang Padang, aslinya orang Padang tapi besar, lahir dan meninggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani itu merokoknya juga sangat dahsyat itu. Rokok mulu. Beliau pernah ke Menteng Dalam. Sewaktu beliau masih hidup, dia pernah dibawa ke Menteng Dalam. Walaupun begitu, pernah satu ketika beliau sedang meriwayatkan hadis musalsal. Itu rekamannya masih ada. Sambil meriwayatkan hadis musalsal sambil ngerokok. Rokoknya ngerokok sisa tuh, ngerokok yang pakai itu. Sisa tahu kan sisa? Ya yang panjang itunya. Gitu. Sambil meriwayatkan hadis. Ini yang cerita Syekh Ali Jum'ah. Nah, satupun murid-muridnya nggak ada yang pernah berkata buruk terhadap kebiasaan gurunya ini. Nah itu jamaah, kenapa kita disuruh untuk bersabar terhadap perbuatan yang kurang baik daripada guru kita. Barangkali kita kurang paham apa alasannya. Yang pasti kita senantiasa harus bisa memahaminya. Ya, jamaah, saya ingatkan
kita belajar begini bukan tujuannya agar kita ini terlalu dimomokkan ya, atau didogmakan, dicuci otak kita. Sebab sekarang lagi marak ini masalah az-zaitun. Ya kan? Sekarang lagi rame az-zaitun, di mana murid-muridnya itu dibaiat, ada yang dibaiat untuk senantiasa taat kepada pimpinan. Kita belajar begini nih bukan tujuannya untuk mengeksploitasi murid, tidak sebetulnya. Karena memang dalam kitab-kitab adab itu diajar seperti ini. Baik dalam kitab ini atau kitab ta'lim muta'allim, seperti itulah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan kita sebagai murid. Bukan untuk mencari keuntungan bagi golongan kita ataupun kelompok kita. Tidak. Baik. Kemudian kita teruskan, wa yabda'u huwa an jafwati syaikh bil i'tizar. Dan dia bisa memulai ya dari apa yang sikap acuh tak acuh gurunya itu, atau dari sikap kasar gurunya itu, bil i'tizar, dengan memohon maaf, dengan meminta maaf. Wat taubati mimma waqa'a, dan bertaubat dari apa yang terjadi, wal istighfar, dan beristighfar. Wayan subul mujiba ilaihi, dan dia menisbatkan hal itu kepada dirinya. Wa yaj'alul ataba fihi alaihi, dan dia mencerca dirinya sendiri, bukan dia mencerca gurunya. Fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi wa ahfadha liqalbihi. Karena sikap itu, yakni kita senantiasa memaklumi guru, ya, kita mohon ampun, mohon maaf atas kelancangan kita atau salah sangka kita kepada guru. Fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi. Karena yang demikian itu lebih melanggengkan bagi kecintaan gurunya. Wa ahfaza liqalbihi, dan lebih menjaga hatinya. Wa anfa'a lit-talibi fi dunyahu wa akhiratihi, dan lebih bermanfaat bagi si murid pada urusan dunianya dan juga pada urusan akhiratnya. Ya. Kemudian kata sebagian salaf, wa an ba'dis salaf, dari sebahagian salaf, man lam yasbir ala dhullit ta'lim baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Barang siapa yang tidak bersabar atas kehinaan belajar, maka dia akan kekal sepanjang umurnya dalam kebutaan, kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunia wal akhirah. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, maka akhir daripada perkaranya, akhir daripada urusannya adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah, pada bahagian ini dinukilkan ucapan salaf agar kita senantiasa bersabar ala dzullit ta'lim, atas kehinaan dalam proses belajar. Jadi orang belajar itu harus menghinakan dirinya, ya. Tidak boleh ada rasa sombong, tidak boleh ada rasa hebat di hadapan gurunya, walaupun si murid ini memang punya kemuliaan, pangkat, kemudian pengaruh, tetapi ketika dia belajar, dia harus copot semuanya itu dan dia berada dalam perasaan yang rendah di hadapan gurunya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohannya. Selama seseorang itu tidak menghadirkan perasaan rendah, perasaan tawadhu di hadapan gurunya, maka selama itulah dia tidak akan pernah mendapatkan kefahaman. Kalau dia bisa sabar dengan cara belajar seperti itu, maka pada akhirnya maka dia akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, saya pernah sampaikan juga di tempat ini. Kalau orang dalam proses belajar
harus betul-betul tawadhu. Air itu tidak akan pernah turun ke tempat yang tinggi, tapi air akan senantiasa turun ke tempat yang rendah. Ya, maka kita merendahkan diri di hadapan guru, itu akan memudahkan ilmu itu jatuh kepada kita. Maka adab-adab kepada guru harus dijaga agar ilmu itu mudah datang kepada kita, ya. Dan ketika ilmu itu sudah ada, diiringi dengan keberkahan dan redha guru, ilmu itu betul-betul akan membuat kita mulia. Tetapi kalau orang cuma berilmu tidak dapat ridha daripada gurunya, ilmunya nggak akan manfaat. Banyak orang yang alim, banyak orang yang berilmu, faham nahu, faham ilmu alat, faham ilmu fiqih dan sebagainya. Tetapi ilmunya seolah-olah tidak manfaat. Ketidakmanfaat ilmu itu, coba lihat apa penyebabnya. Pasti kalau ditelusuri penyebabnya adalah dia tidak menjaga adab kepada gurunya. Cari deh contoh sampel orang yang alim, pinter, tapi kemudian gak manfaat. Lacak, telusuri, tracing, pasti penyebabnya itu. Dia tidak beradab kepada orang-orang yang telah berjasa kepada dia. Sehingga redha itu tidak menyertai dia, yang menyebabkan ilmunya jadi kurang manfaat. Jadi keberkahan itu penting. Ya, keberkahan itu penting. Sedikit kalau berkah, manfaatnya banyak. Banyak ilmu kalau nggak berkah, seolah-olah nggak ada apa-apanya. Jadi yang kita cari bukan hanya ilmu, tapi berkah. Ya, berkah itu yang mahal. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah. Kita teruskan. Wali ba'dihim, dan bagi sebahagian ulama, isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta mualliman. Sabarlah dengan penyakitmu jika kamu acuh terhadap dokter, jika kamu acuh terhadap tabibnya. Dan bersabarlah atas kebodohanmu jika kamu acuh terhadap gurunya. Jadi maksudnya, kalau kita lagi berobat, kalau dokternya rada-rada kasar, sabar aja udah, gitu kan? Kan kita lagi diperiksa, lagi mau diobatin, ya udah sabar aja, jangan banyak protes, jangan banyak ngeluh, gitu ya. Dokter kasar banget sih, pelan-pelan apa dok nih? Nah kalau dia nggak bersabar atas sikap si dokter yang kasar ini, maka dia harus terus-terusan sabar atas penyakitnya, gitu. Pokoknya kalau lagi mau diobatin sabar aja. Begitu juga dengan kita dalam proses pembelajaran dan dalam proses menghilangkan kebodohan. Itu kan seperti orang lagi ngobatin diri kita. Maka kalau dalam proses mengobati kebodohan kita, maka harus sabar atas sikap kasar guru kita. Ya, kalau nggak sabar, ya milih-milih. Padahal guru ini memang yang pas, udah kita nggak sabar saja. Bersabarlah atas kebodohanmu. Seumur-umur nggak akan pernah hilang kalau kita nggak pernah sabar. Ya. Setiap guru pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada guru yang sempurna secara mutlak. Maka kalau mau cari guru yang sempurna, kita nggak akan pernah jumpai. Kalau kita hanya mau menghormati guru yang betul-betul sempurna, kita akan menjadi orang yang putus asa dalam proses itu. Maka carilah guru yang kita bisa ambil ilmunya dan bersabarlah atas sikap yang kurang baik mungkin di mata kita. Gitu, ya. Baik. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku merendahkan diriku, aku menghinakan diriku ketika aku menjadi murid. Maka aku kemudian menjadi mulia
ketika aku menjadi guru. Ya. Jadi waktu muridnya dia menghinakan diri, pada waktunya dia jadi guru dia akan jadi mulia. Ya. Selagi dia tidak merendahkan diri waktu belajar, nggak akan pernah mulia dia. Nah, begitu kata Abdullah ibn Abbas. Baik, jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Wa qala Mu'afa bin Imran, berkata Mu'afa bin Imran, Masalul ladzi yaghdibu 'alal alimi masalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Masalul ladzi yaghdabu 'alal alimi masalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Kata Mu'afa bin Imran, perumpamaan orang yang marah terhadap guru, perumpamaan orang yang marah terhadap orang yang alim, terhadap guru, seperti orang yang marah kepada tiang-tiang masjid jami. Maksudnya gimana? Masjid jami adalah masjid yang biasanya besar, karena diadakan Jumatan di situ. Dan tiang-tiangnya itu biasanya besar-besar, ya kan? Maka orang atau murid yang marah kepada guru, maka diumpamakan seperti dia marah-marah kepada tiang masjid. Maksudnya gimana? Maksudnya walaupun dia marah, itu tiang gak akan kenapa-kenapa. Yang capek dia, yang rugi dia, yang dimarahi tidak akan kenapa-kenapa. Jadi artinya kalau dalam proses belajar jangan pakai ngambek, ya gitu ya. Jangan pakai cegukan. Ada orang dulu. Susah murid kalau cegukan, Pak. Ditegur dikit ngambek, nggak ngaji. Ya. Ada yang begitu kali. Untung saya nggak begitu. Ada tuh yang ditegur ngambek, ya dinasehatin cegukan. Nah, yang begitu nggak boleh. Kalau masih dinasehatin sama guru, masih ditegur, berarti guru itu perhatian sama kita, ya kan? Guru pengen kita jadi benar, jadi baik, kita jadi bagus. Kalau udah nggak diperhatiin, nggak ditegur, nggak diapain udah, ya. Makanya jangan pakai marah seandainya ditegur sama guru kita. Begitu, terima sebagai bahan koreksi, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau sampai pada tahap dia ini buruk sangka kepada guru, na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Pernah satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia mempunyai, kalau kita bilang mungkin di sini pondok pesantren, ya, tempat di mana murid-muridnya belajar. Banyak orang tua mengirim anaknya belajar di tempat dia. Lalu ada orang hasad, orang dengki, ya, diceritakan kepada salah seorang wali murid, wali santri, dibilang bahwa anak kamu itu kalau dikasih makan makanan sisa dari Syekh Abdul Qadir. Jadi yang sisa-sisanya dikasih murid. Gitu. Nah, ini orang tua yang nggak paham kali. Ya. Dia marah karena dianggap anaknya ini tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian langsung dia datangi tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dimarah-marahin itu Syekh Abdul Qadir. Dimarah-marahin, kamu begini, kamu begitu. Pokoknya gak pantas kamu memperlakukan anak saya seperti itu. Akhirnya dibawa keluar. Anaknya dibawa keluar, nggak mondok lagi di situ. Dibawa keluar, berhenti. Nah, dalam perjalanan pulang ditanya, kamu selama belajar di sana sudah bisa apa saja? Diajar apa saja? Diceritain. Ternyata banyak yang dia sudah bisa. Dari hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, segala ilmu yang banyak yang sudah dia kuasai. Ya.
ternyata setelah dia tahu bahwa anaknya ini banyak mendapatkan ilmu dari pondok Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu dia merasa salah ya. Saya ngeluarin anak dari pondok itu salah. Ternyata memang anak saya ini diajarin betul-betul. Dia sudah termakan omongan orang, dia bilang ini anak gak diperhatikan, dikasih makanan sisa gitu. Disuruh-suruh, ya kan? Disuruh-suruh buat ini, buat itu. Ternyata anaknya itu alim, anaknya pinter. Dia menyesal. Ya sudah, dibawa lagi tuh anak ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia minta maaf, minta ampun, dia mau masukin lagi tuh anak di tempatnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tidak menerima lagi. Sikapmu yang membuat ilmu anakmu menjadi tidak manfaat. Sikap orang tua yang seperti itu membuat ilmu yang diberikan oleh guru kepada anak kita menjadi kurang manfaat. Tuh, jadi harus hati-hati Pak. Kalau kita misal punya anak, kita sekolahin di sekolah, ya. Maka kalau apa saja yang diperbuat oleh guru kepada anak kita, jangan langsung kita merespon secara reaktif. Marah-marahin gurunya, datang kepada sekolah, ditunjuk-tunjuk, dituding-tuding di guru, begini dimarah-marahin, ya. Itulah yang menyebabkan ilmu anak kita nggak akan jadi manfaat. Ya, orang sekarang begitu Pak, orang tua sekarang begitu. Kalau orang tua zaman dulu Pak, nyerahin anak ke sekolah, ya kan? Itu semua-muanya dikasih. Pak Guru, Pak Ustadz, ya, Bu Guru, Ustazah, nih anak saya titipin di sini. Terserah dah mau diajarin gimana kek. Ya, kalau perlu dipukul-pukul dah, tapi jangan sampai luka, gitu kan, gitu orang dulu, ya kan. Bahkan kalau anak kita ngadu, gurunya marah-marahin dia ngadu sama orang tuanya, ditambahin sama guru sama orang tuanya, kan gitu dulu kita tuh gitu dulu, ya. Kita ngadu nih sama orang tua kita, diomelin sama guru kita, orang tua kita malah nambahin, lu sih kan bandel, kan begitu. Kita enggak sekarang, anak kita ngadu, diomelin bu guru, diomelin pak guru, datang ke sekolahan marah-marahin gurunya. Nah, itu yang menyebabkan ilmu jadi tidak barokah. Ya, nah, begitu. Jadi nggak boleh kita mau marah-marahin guru, itu nggak boleh. Bukan hanya guru tentang ilmu agama saja, ilmu umum pun begitu juga ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, qila li Sufyan bin Uyainah. Dikatakan kepada Sufyan ibn Uyainah. Jadi kalau kita lihat hubungan Imam Syafi'i dengan Sufyan ibn Uyainah, ini adalah guru dan murid. Imam Sufyan ibn Uyainah itu gurunya Imam Syafi'i waktu di Mekah. Dikatakan Sufyan kepada Sufyan ibn Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Dikatakan sesungguhnya satu kaum mendatangimu dari penjuru dunia, jadi dari penjuru bumi, ya. Orang datang kepadamu dari tempat-tempat yang jauh, ya, datang mau belajar. Taghdabu alaihim, kemudian kamu marahi mereka. Yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Aku takut, ya. Ini akan membuat mereka itu lari dan meninggalkan kamu. Sikap kamu marah-marah kepada mereka yang belajar dari jauh-jauh itu menyebabkan mereka itu akan pergi dan meninggalkan kamu. Faqala lil qail, maka Sufyan ibn Uyainah berkata kepada yang berkata tadi, hum hamqa idzan mithluka in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Ini kata Imam Sufyan.
Mereka itu orang-orang bodoh apabila begitu keadaannya. Sama seperti engkau. Ini yang ngomong digituin. Sama seperti engkau. Jika mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka hanya karena buruknya akhlakku. Jadi seolah-olah sikap mereka marah ketika dimarahi oleh gurunya, oleh Sufyan ibn Uyainah, kemudian meninggalkan sang guru gara-gara perlakuan kasarnya itu adalah merupakan tanda atas kebodohan mereka. Kenapa dianggap bodoh? Karena mereka meninggalkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka hanya disebabkan akhlak si Imam Sufyan Uyainah yang agak kurang baik atau agak kasar. Ya, nah, jadi nih, Imam Sufyan Uyainah luar biasa nih, imam alim besar, alim. Dia mengaku ini mungkin bahagian daripada buruknya akhlak aku, marah kepada mereka. Tapi kalau mereka meninggalkan aku karena itu, mereka adalah orang yang bodoh. Ya, nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya dari ucapan-ucapan mereka ini, para salafus saleh, kita harus bersabar atas perlakuan yang mungkin kasar dari guru kita, ya. Nah, itu harus bisa dimaklumi. Tapi saya kira kalau yang ngajar di sekitar Menteng Dalam ini semuanya baik-baik. Ada Pak guru kalau ngajar, kalau negor aja, kasarnya luar biasa. Ada yang seperti itu tuh. Ya, kita sih nggak ada yang seperti itu, alhamdulillah. Ya. Waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum. 5 perkara yang wajib manusia berbaik-baik kepada mereka. Wa'adda minhum, dan menghitung daripada mereka itu al-alim, orang yang alim, liyuktabasa min ilmihi, agar bisa diambil ilmunya. Jadi orang yang alim di antara 5 kelompok manusia yang kita wajib berbaik-baik. Walaupun dia kurang baik sama kita, kita harus tetap baik kepada mereka. Di antaranya siapa? Alim. Orang yang berilmu harus kita bisa betul-betul menjaga, karena kita akan mengambil apa yang bermanfaat buat kita. Ya. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih ada berapa menit? Udah habis belum? 3 menit. Kita terusin dikit ya. As-sadisu, yang ke-6, an yashkura syaikha ala tawqifihi ala ma fihi fadilatun wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisatun. Hendaknya dia berterima kasih kepada sang guru atas petunjuk daripadanya yang menunjukkan kepada keutamaan, dan dia bersyukur atas nasihatnya atau atas taubih itu artinya celaan sebetulnya. Atas nasihat, atas kritikan, atas saran, ya, yang mana ada padanya kekurangan, ya. Jadi maksudnya kita disuruh bersyukur atas petunjuk yang diberikan oleh guru kita yang membawa kepada keutamaan, dan kita bersyukur atas teguran, nasihat daripada guru kita yang didasari daripada kekurangan kita. Au ala kasalin ya'tarih, atau kita bersyukur atas teguran guru karena kemalasan kita yang ada pada diri kita. Au kusurin yu'anih, atau atas kelalaian kita. Au ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi irsyaduhu wa salahuhu,
atau yang selain daripada yang demikian itu, daripada celaannya atau tegurannya yang semuanya bertujuan untuk kebaikannya. Ya, segala nasihat, teguran guru semuanya adalah bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan sang murid. Wa ya'uddu dzalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala alaihi bi'tina'i syaikhi bihi. Dan dihitung yang demikian itu daripada sikap syekhnya itu merupakan daripada nikmat Allah atasnya dengan perhatian sang guru kepadanya, wa nazarihi ilaihi, dan perhatiannya kepada si murid. Fa inna dzalika amyalu liqalbi syekh wa ab'atsu 'alal i'tina'i bimasalihihi. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada hati syekh dan lebih membangkitkan perhatian si guru atas kemaslahatan muridnya. Jadi maksudnya, sesungguhnya kalau guru kita memberikan nasihat kepada kita, itu merupakan satu nikmat daripada Allah. Kenapa disebut nikmat? Karena itu pertanda guru kita memperhatikan kita. Dan perhatian daripada guru itu merupakan karunia yang besar. Ya, sama seperti orang yang beriman, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan uji hambanya itu. Kata Nabi, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ya. Allah akan memberikan ujian kepada dia. Maka begitu juga dengan guru. Kalau guru sayang kepada murid, maka guru itu juga akan memberikan teguran kepada si murid. Itu namanya guru sayang. Kalau Allah tidak sayang kepada hamba, maka Allah tidak akan peduli dengan apapun yang dia lakukan. Kalau dalam bahasa agama, orang yang dibenci oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, Allah akan kasih apapun yang dia mau. Bahasa agamanya adalah istidraj. Ya kan? Istidraj. Orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi duitnya banyak, bisnisnya lancar, nggak pernah ketipu orang. Ya. Nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Jangan anggap itu merupakan tanda perhatian Allah kepada dia. Jangan anggap itu sebagai tanda sayangnya Allah kepada dia, tidak. Itu bahagian daripada istidratnya Allah. Tapi kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi susah hidupnya, belangsak nggak habis-habis. Jangan harap, jangan anggap itu merupakan tanda Allah tidak sayang kepada kita. Kesusahan yang kita dapatkan itu juga merupakan bagian daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, maka selagi kita masih disayang Allah, biasanya kita masih akan dapat kesusahan. Ya, begitu juga dengan seorang murid, kalau masih ditegur oleh gurunya, berarti gurunya masih sayang, gurunya masih perhatian. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita sampai di sini. Kita akan sambung insyaallah minggu yang akan datang. Semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang manfaat, yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din
warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.